Tes 1, 2. Shalom. Salam sejahtera, salam bahagia bagi kita sekalian. Mari kita dengan sukacita menghadap hadirat Tuhan dan segala pergumulan, kebutuhan kita, Tuhan bisa menolong, memenuhi. Tinggal kita meminta, Tuhan memberi jauh lebih dari yang kita minta dan pikirkan. Kita bangkit berdiri, jalan Tuhan. Tuhan Yesus, Kepala Gereja, Juru Selamat, mempelai pria surga kami. Kami adalah tubuh Kristus yang sudah Engkau tebus dengan darah-Mu untuk menjadi milik-Mu selama-lamanya. Dan Engkau bertanggung jawab untuk seluruh kebutuhan kami, masa depan kami. Engkau kepala, suami, bertanggung jawab penuh untuk keselamatan dan kebutuhan kami selama kami di dunia ini. Walaupun ada pencobaan, masalah kami hadapi, Engkau turut merasakan sebagai kepala dan membuka jalan keluar bagi kami, sehingga kami cakap mampu menanggungnya.
Dan biarlah semua imam-imam hamba-hambamu yang ambil bagian, kau kuduskan dan layakkan melayani Tuhan, juga jemaatmu biji matamu dalam urapan kuasa rohmu. Yang masih bergegas tibakanlah dengan selamat, sehingga kami bisa bersama memuji Tuhan. Kuasa setan iblis kami usir dari dalam hati pikiran kami, dari ruangan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan Engkau semua enyah pergi. Darah Yesus berkuasa menghancurkan Engkau dan pekerjaanmu. Kami siap memuji Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan. Bersandar pada Tuhan. Yesus Tuhan pimpin lewatnya bahaya, mari tetap bersandar padanya. Jangan sandar pada manusia, pada Tuhanmu saja. Bahunya terapi pun tak beban, pandanglah dia, pandang dia saja. Pasti susah sandar padanya, dengarlah suaranya. Tuhan pimpin lewatnya bahaya, mari tetap bersandar padanya. Jangan sandar pada manusia, pada Tuhanmu saja. Tuhan pimpin lewatnya bahaya, mari tetap bersandar padanya. Jangan sandar pada manusia, pada Tuhanmu saja. Dalam tiap bahaya Tuhan pimpin ya, sampai nanti bisa semua terlewati dengan baik. Kita ganti nyanyian kita dipilih.
orang dipanggil. Kedua dipilih. Yang ketiga setia. Harus ya. Dia dipanggil itu halaman. Dipilih ruang suci. Ruang Maha Kudus itu setia. Mau setia? Ya, kalau udah setia sudah pasti selamat ya. Kita ganti nyanyian kita. Kita umat pamenang. Dihayati kata-katanya ya. Jadi ada pergumulan pasti menang. Umat pemenang, kita umat pemenang, kita anak perjanjian, Yesus telah bangkit kalahkan maut. Bangkit, Dia lahir baru, jalan dalam kuasa darahnya, jadi ahli warisnya, anak Allah, anak Allah, anak Allah, hei hei hei. Pemenang, kita umat terpuji, kita anak perjanjian, Yesus telah bangkit kalahkan maut. Bangkit, Dia lahir baru, jalan dalam kuasa darahnya, jadi ahli warisnya, anak Allah, anak Allah, anak Allah, anak Allah, hei hei hei. Umat pemenang, kita umat terpuji, kita anak perjanjian, Yesus telah bangkit kalahkan maut. Kalahkan maut sebagai musuh yang terakhir. Ya, kita ganti nyanyi kita. Kemenangan mempelai perempuan. Nanti persembahan nyanyian ke depan imam-imam. Dari setiap suku bahasa serta setiap kaum dan bangsa telah dibeli dengan darah anak domba Allah, menjadi suatu kerajaan sebagai imam bagi Allah, dan darahnya memberi kemenangan bagi mempelai perempuannya. Soraklah haleluya, haleluya, sorak kemenangan kita bersama anak domba, kita pasti berkemenangan. Soraklah haleluya, haleluya, sorak kemenangan kita bersama anak domba, kita pasti berkemenangan. Mempelai Tuhan pasti menang ya. Ya.
bangkit berdiri, kita mau dengarkan firman Tuhan. Mataku tertuju padamu. Tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti Bapa, ku mau selalu menyenangkan hati. Dari awal kembali. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mau selalu, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, inilah kami jemaat-Mu telah memuji, mengagungkan nama atas segala nama. Itulah nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami, mengayomi kami, memelihara kami selama di dunia ini. Nama Yesus adalah nama yang sanggup menolong kami,
menghibur, menguatkan. Ketika kami memanggil nama Yesus, kami diselamatkan dari semua pencobaan, kesukaran yang kami hadapi. Firman-Mu mengatakan siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kami yakin saat kami berseru, Engkau menyelamatkan kami. Inilah kami siap mendengar firman-Mu. Singkat bukakan rahasia firman-Mu. Kalau firman terbuka, jalan pun akan terbuka bagi kami. Pintu-pintu akan terbuka bagi kami. Kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Salam bahagia. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Dan bagi saudara yang mungkin baru pertama kali hadir di tempat ini, kami ucapkan selamat datang. Tiba waktunya kita membuka Alkitab kita dari kitab Kisah Para Rasul. Ayat 19. Pasal Kisah Rasul 9 apa? Sekali lagi Kisah Rasul 12 ayat 20 saja ya. Ayat 20 sampai 23 ya. Ayat 20 sampai 23 ini kisah seorang raja namanya Herodes. Ya, dia pidato tapi tidak menaruh hormat kepada Tuhan, akhirnya ditampar dia. Ditampar sama malaikat ya. Perhatikan. Herodes mati. Herodes sangat marah terhadap orang Tirus dan Sidon atas persetujuan bersama mereka pergi menghadap dia. Mereka berhasil memujuk Blastus, pegawai istana raja, ke pihak mereka. Lalu mereka memohon perdamaian karena negeri mereka beroleh bahan makanan dari wilayah raja. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyatnya bersorak membalasnya, ini suara Allah bukan suara manusia. Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Boleh ayat 22 ulangi sampai 23. Dan rakyatnya bersorak membalasnya, ini suara Allah dan bukan suara manusia. Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Iya, jadi di sini dikatakan dan dia tidak menaruh hormat kepada Allah. Walaupun raja, Alkitab mengatakan tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Allah. Semua pemerintahan itu berasal dari Allah. Tapi dia tidak menghormati Allah yang memberikan kepadanya kedudukan sebagai raja. Dan dia berpidato, namanya raja ahli pidato. Ya. Kemudian Tuhan suruh malaikat itu suruhan, ya. Lalu saat orang banyak atau berapa ribu orang mungkin hadir di situ, ya, ini kebesaran, ya. Saat pidato dalam kebesaran, semua rakyatnya, wah, ini suara apa tadi? Allah, bukan suara manusia. Berarti Herodes sama dengan Allah, bukan manusia. Wah, Herodes, wah hebat tuh. Dianggap Allah. Wah, namanya raja ahli pidato udah dikonsep semua, ya. Tidak menaruh hormat kepada Allah. Padahal semua pemerintahan itu berasal dari Allah. Tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Allah.
dia lupa bahwa kekuasaan itu dari Allah. Tapi dia menempatkan dirinya sebagai Allah. Ya, namanya ketinggian hati. Ketinggian hati. Ya. Jadi dia menyamakan dirinya dengan apa ini? Allah. Sombongnya luar biasa. Ya. Awal kejatuhan adalah ketinggian hati. Apa awal kejatuhan? Ketinggian hati. Orang bisa tinggi hati sombong. Kalau biasanya orang sombong itu apa penyebabnya? Kaya, terus berkuasa, terus kedudukan, kekuasaan, terus sifat. Terus noleta, sombong. Ya, pintar juga bisa ya, orang pintar. Terus apa lagi bikin orang sombong? Hah? Lawan sombong apa itu? Rendah hati. Membuat orang rendah hati apa ya bisa? Rendah hati. Tuhan Yesus berkata, walaupun dia Tuhan, aku ini lemah lembut dan rendah hati. Udah Tuhan loh. Iya kan? Rendah hati. Herodes baru manusia, raja dunia. Sudah sombong. Sudah apa? Sombong. Jadi apa awal kehancuran? Sombong. Jangan sombong. Amin. Jangan apa? Sombong. Pasti jatuh. Pasti apa? Jatuh. Tapi kalau rendah hati pasti ditinggikan. Amin. Rendahkanlah hatimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Amin. Pokoknya belajar rendah hati. Pasti Tuhan meninggikan. Kalau Tuhan yang meninggikan, tidak ada orang bisa merendahkan. Amin. Ya, jadi belajar menjadi orang yang rendah hati. Contohnya Tuhan Yesus. Sudah Tuhan loh. Sudah apa? Tuhan. Ya, bayangkan Allah jadi manusia. Bukan manusia jadi Allah. Allah jadi manusia. Tapi dia berkata, aku ini lemah lembut dan rendah hati. Amin. Lemah lembut dan rendah hati. Ini lemah lembut ini yang adalah susahnya. Belajar jadi orang yang lemah lembut. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Cuman lemah lembut aja sudah bahagia. Kan orang cari bahagia ya. Amin. Cuman lemah lembut sudah bahagia. Tuh. Belajar lemah lembut. Ya. Jangan sombong. Ya. Lemah lembut apa artinya? Lawan kata lemah lembut apa ya? Lemah lembut. Tapi orangnya lemah lembut. Apa? Kasar. Kasar. Kumaha aing. Bukan aing kumaha. Kumaha aing. Sombong. Harus belajar menjadi lemah lembut. Di mana itu? Ya, Matius berapa itu? 11 ya. Marilah padaku. Boleh ayat 28. Ya, perhatikan. Ya. Matius 11 ayat berapa? 28. Ya, perhatikan. Ini kata Tuhan Yesus ya. Ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Semua yang letih lesu. Kenapa orang letih lesu? Bebannya berat. Terkadang nggak kelihatan beban itu, tapi beban itu di pikiran. Beban itu di mana? Di pikiran. Di pikiran anaknya, cucunya, mitohana, mertuanya dipikirin terus. Biaya, apalagi masih kontraktor ya. Habis sebentar lagi udah mau habis nih. Cicilan sudah jatuh tempo. Aduh, pikiran. Dipikir. Di sini.
Tambah lagi di hati, aduh, dua-duanya nih. Gitu. Karena beban. Makanya itu berkata, mari kepadaku semua orang yang letih, lesu, dan berpikiran, berbeban berat. Nah, aku akan memberikan apa? Kelegaan, sentosa, berarti ditolong. Amin, ditolong. Tuhan berkata, mari kepadaku, kita datang nggak ditolong, ya percuma. Kita datang pada Tuhan. Serahkan sama Tuhan. Serahkan segala bebanmu, khawatirmu. Aku telah mengangkat beban dari bahunya. Tangannya bebas dari keranjang pikulan. Di mana ayatnya itu? Masih ingat? Mazmur 8 berapa? 81. Perhatikan. Jadi Tuhan angkat beban dari bahu. Perhatikan. Mazmur 81 ayat. Ya, gampang itu mah. Ya, Mazmur 81 ayat berapa? 7. Perhatikan. Aku telah mengangkat beban dari bahunya. Amin. Siapa yang mengangkat? Tuhan. Diangkat beban. Mari padaku semua orang yang letih lesu dan berbeban berat. Diambil sama Tuhan, diangkat. Nanti tangan bebas dari keranjang pikulan. Amin. Jadi enak, jalannya enak. Aduh, nanti pulang enak. Amin. Gak bawa keranjang apa lagi tadi? Keranjang pikulan. Keranjang masalah lah begitu. Keranjang persoalan, keranjang kebutuhan. Numpuklah di situ semua itu di keranjang. Ya, perhatikan ulangi. Aku telah mengangkat beban dari bahunya. Ya, dari bahu. Bahu itu tanggung jawab. Pikulan. Berat. Terus. Tangannya telah bebas dari keranjang pikulan. Amin. Bebas dari keranjang pikulan. Amin. Tuhan ambil alih semua. Ya, seandainya manusia bisa menyelesaikan persoalannya, dosanya di dunia ini, Yesus tidak perlu datang. Iya kan? Betul nggak? Nggak perlu datang. Seandainya cukup pendeta, begitu kan Imam Besar Harun. Imam Besar Harun. Seandainya bisa dia cukup. Ya nggak bisa. Walau datang ke kemah suci ini tabarakat, tapi nggak bisa, nggak cukup. Nah, Yesus harus datang. Sebagai imam besar agung. Amin. Imam besar agung. Ya, kalau dulu itu Harun. Udah itu Harun anaknya ganti lagi. Anak-anaknya jadi imam. Pelayan. Ini imam besar. Imam besar. Nah, sekali setahun dia masuk ke ruang maha kudus. Cuman sekali setahun. Peraturan itu sekali setahun. Ya, bawa darah, ya, darah pendamaian. Dipercikan nanti 7 kali di atas tabut perjanjian. Nah, ya, di atas tabut perjanjian. Ada di situ coba asal. Nah, coba. Jadi 7 kali di atas tabut perjanjian. 7 kali di muka peti perjanjian. Angka 7 itu angka ini dipercikin. Nah, di sini dipercik 7 kali. Tek, 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 tek. 7 kali. Baru 7 kali sini. Di apa itu? Di petinya. 7 kali di atas, 7 kali pada peti. Dipercik. Begitu dipercik, Shekinah glory muncul. Kemudian semua dosa umat Tuhan diampuni selama 1 tahun. Itu kuatnya percikan darah. Itu baru lembu. Baru apa? Lembu. Tapi lebih daripada darah lembu adalah darah Yesus. Kenapa manusia susah? Karena dosa. Kenapa saudara susah? Karena dosa. Mengapa orang hidup mengeluh?
Pernah mengeluh? Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah orang mengeluh tentang dosanya. Jadi kenapa orang mengeluh? Karena dosa. Kurangilah dosa supaya mengurangi keluh kesah. Amin. Makin banyak dosa, makin banyak keluh kesah. Ya, bertobat sudah enak tuh. Nggak ada keluh kesah, ya kan? Amin. Amin. Jadi salah satu seruan Tuhan di atas kayu salib adalah sudah selesai. Amin. Menyelesaikan masalah manusia, persoalan manusia, dosa manusia. Karena semua susah orang itu karena dosa. Ya kan? Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah tiap orang mengeluh tentang dosa. Jadi keluh kesah itu dari dosa. Makanya seruan Injil, seruan Tuhan adalah bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Mau bertobat? Mau bertobat? Supaya jangan mengeluh. Lawan katanya keluh, apa yang keluh kesah? Senangnya tiap hari senang. Belum di sorga, sudah seperti di sorga. Jangan belum di neraka, sudah suasana. Hanya dua suasana. Suasana sorga, kalau enggak suasana neraka. Ayo bertobatlah. Amin. Tuhan mau mengampuni. Amin. Sebab tidak ada manusia yang tidak berdosa. Makin banyak dosanya, makin besar keluh kesahnya. Amin. Nah, makanya sedikit-sedikit dikurangi sampai berhenti berbuat dosa. Itu namanya bertobat. Apa artinya bertobat? Berhenti berbuat dosa. Kan begitu kan? Kata Tuhan kepada perempuan yang tertangkap basah berbuat dosa. Tertangkap basah berbuat dosa. Tertangkap basah. Lagi asik. Lagi apa? Asik. Wah, laki-lakinya kabur, gak tahu pakai baju, gak tahu laki-laki. Selalu. Tapi perempuannya gak percaya. Sudah nah, ditempatkan dia di tengah-tengah. Di mana ditempatkan? Tengah-tengah. Di mana di tengah-tengah, masih ingat? Baik. Yesus di ruang Maha Kudus. Ahli Taurat di sini menunjuk salah perempuan yang tertangkap berbuat dosa. Kalau orang menunjuk umpamanya perempuan ini gini kira-kira, hah? Perempuan ini pasti nunjuk itu perempuan ini contoh tertangkap basah ketika berbuat dosa. Satu ke perempuan, berapa ke saya? 3. Satu ke mana? Saksi. Makanya ibu jangan menghakimi, supaya engkau tidak dihakimi. Engkau menghakimi, engkau juga berbuat hal yang sama, ya kan? Berbuat hal yang sama. Nah, akhirnya perempuan juga ceritanya ditempatkan di tengah-tengah. Dia berkata, Tuhan berkata, ya harusnya dia apa ini? Dirajam, dilempar dengan batu. Dah perempuan matilah, masuk neraka lah, udah pasti. Ya kan? Dirajam karena dosa. Lihat cara Tuhan menyelamatkan perempuan yang paling berdosa. Cara Tuhan menyelamatkan. Dia berkata,
siapa di antara kamu yang belum pernah berbuat dosa? Silakan ambil batu, lempar dia sampai mati. Ambil apa? Batu. Tapi dengan syarat belum pernah berbuat dosa. Belum pernah berbuat dosa. Kita sudah pernah berbuat dosa. Sudah berapa banyak dosa? Banyak. Dosa itulah yang membuat orang mengeluh. Makin banyak dosa, makin banyak mengeluh. Itu kata kita, mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah orang mengeluh tentang dosa. Ya. Ya. Jangan menunjuk salah Tuhan datang, dia berkata, siapa di antara kamu belum pernah berbuat dosa? Syaratnya belum pernah berbuat. Boleh rajam dia sampai hancur. Mulailah dari yang terdepan sampai terbelakang, yang tertua sampai yang termuda, keluar satu-satu dari bait Allah. Bait Allah itu dibagi 3, ya kan? Ada namanya halaman, ada ruang suci, ada ruang maha suci. Yesus di sini ruang maha kudus. Perempuan ditempatkan di tengah. Ahli Taurat itu di sini. Tempatkan di tengah-tengah. Ya. Yesus yang ada di ruang maha kudus, dia berkata, ayo silakan, boleh. Syaratnya belum pernah berbuat dosa. Akhirnya mulailah dari yang tertua, terus satu-satu terdepan, terus mundur semua, keluarlah dari dalam bait Allah. Yang tinggal di situ sekarang siapa? Tuhan Yesus dan perempuan. Ya. Tuhan Yesus dan perempuan. Memang waktu tepat Tuhan menolong. Amin. Amin. Kalau Tuhan nggak datang, habis perempuan. Betul nggak? Tuhan datang ada. Ya. Bukan cara kebetulan Tuhan ada di situ. Ya. Nah, lalu dia bertanya, perempuan di mana mereka? Nah, satu pertanyaan. Ya, di mana mereka? Orang ahli Taurat yang banyak itu. Ya, udah siap merajam. Di mana mereka? Lalu perempuan lihat, sudah pergi. Sudah pergi. Tinggallah Tuhan Yesus dan perempuan. Hanya dia yang belum pernah berbuat dosa. Yesus yang belum pernah berbuat dosa. Dia berhak merajam. Kalau mau dirajam. Tapi Alkitab mengatakan, dia datang untuk mencari orang berdosa. Aku datang bukan mencari orang benar. Tapi orang berdosa, orang terhilang. Ya, supaya selamat. Amin. Nah, kira-kira perempuan ini masuk surga enggak? Kira-kira. Hah? Lu, kira-kira berapa persen perempuan ini masuk surga kira-kira? 90%. Kira-kira berapa persen lagi? Ada yang bilang 90. Hah? Yang satu bilang 100%. Gak ada diragukan lagi. 100%. Masuk surga. Seandainya perempuan ini mengulangi lagi seperti itu, gak ditulis kisahnya dalam Alkitab. Ya kan? Ya kan? Tapi perempuan ini tidak mengulangi lagi berbuat dosa. Amin. Itu namanya bertobat. Amin. Mau bertobat?
Supaya apa? Doa saudara mengandung kuasa. Mengandung kuasa. Masih ingat apa artinya doa yang mengandung kuasa? Apa artinya doa yang mengandung kuasa? Nah. Halo, apa artinya doa yang mengandung kuasa? Doa yang dikabulkan oleh Tuhan. Amin. Doa yang dijawab oleh Tuhan, itu namanya berkuasa. Mau doanya berkuasa? Iya kan, berdoa di tengah, aduh enak. Ini berdoa nggak dikabulkan. Belajar hidup benar. Amin. Doa orang benar sangat besar kuasa. Masih ingat? Siapa yang tidak bersalah dalam berkata-kata, dia adalah orang benar. Amin. Siapa orang yang tidak bersalah dalam berkata-kata, dia adalah orang benar yang bisa mengendalikan seluruh tubuh. Ya. Orang benar, kata-kata. Makanya orang Belanda bilang orang yang berdiam diri itu mas. Berdiam diri apa? Mas. Bicara itu tanah. Mana lebih mahal, tanah dari mas? Berdiam di bicara tapi ada makna. Ada arti. Apalagi nyebar gosip sana gosip jangan. Makin digosok makin sip dia. Iya. Bertobat. Nah, kalau sudah bertobat sudah, ya. Nanti doanya mengandung apa? Kuasa. Ini Herodes. Siapa tadi? Herodes. Dia apa malaikat dia? Tampar. Apa yang ditampar? Mulut. Pidato. Wih, dihormati. Ini suara Allah. Tapi tidak menghormati itu Tuhan. Dia mengambil alih kedudukan Tuhan. Suara Allah. Makin hebat dia, makin hebat. Datang malaikat. Kecubkan dia. Rupanya nggak dikubur. Nggak tahu dikubur atau Alkitab makan. Dimakan apa? Cacing. Berarti mati di istananya nggak ada orang. Gini. Ditampar malaikat. Saya juga jangan-jangan menolong dia ditampar malaikat. Agak mau Raja saja ditampar malaikat. Mau bantu raja. Nanti ditampar pada orang. Takut. Dimakan apa? Cacing. Dimakan apa dia? Cacing. Saya yakin gak dikubur di istananya. Dimakan apa tadi? Cacing. Biasanya orang mati masuk peti dikubur. Ini mah dimakan apa? Cacing. Raja dimakan cacing. Hinanya. Ya. Jadi makanan cacing apa? Raja. Ini betul. Bukan kata saya. Dia makan cacing. Hebat raja. Jadi makan apa tadi? Cacing. Karena tidak menghormati Tuhan. Amin. Alkitab mengatakan hormatilah Allah. Jadi hormati siapa? Allah. Caranya bagaimana? Ya, datang beribadah. Ya. Kalau saya caranya
setiap kita dapat berkat, ambil 1/10 buat Tuhan. Itu namanya saudara menghormati Tuhan. Amin. Dilihat Tuhan, setiap dapat berkat dia ambil buat saya. Enggak dimakan semua. Tapi kalau dilihat Tuhan, setiap dapat berkat dimakan semua. Enggak ada bagiannya Tuhan. Enggak ada bagiannya apa? Tuhan. Semua buat diri sendiri. Kalau saya sampai sekarang, udah berapa puluh tahun, selalu ngambil 20%. Ini kolektif nggak saya pakai, jangan saudara kira. Saya sudah lama nggak hidup dari kolektif. Nah, itu untuk baksos. Itu apa? Baksos. Kita hidup dengan iman. Amin. Dengan apa? Iman. Jadi jangan seperti Herodes. Herodes ini punya harta, punya rumah, punya penghasilan, punya anggaran. Anggaran istana itu luar biasa, ya. Punya anggaran, ya. Pasti punya, ya. Semua dia punya. Cuman satu yang tidak dia punya, menghormati Tuhan. Menghormati siapa? Tuhan. Yang lain sudah punya, dia kedudukan, jabatan, sudah punya dia. Ya. Cuman tidak menghormati Tuhan. Alkitab mengatakan hormati Tuhan. Amin. Hormati. Ya. Bagaimana kalau saudara dapat gaji lalu diambil 1/10? Saudara menghormati Tuhan. Bagaimana perasaan Tuhan? Enak nggak? Enak. Itu anak saya. Nanti tingkap-tingkap langit dibuka. Amin. Dibuka. Kalau saya sekarang 20% sudah lama. 20% bukan 10%. Kita ambil 20%, selalu kita ambil. Nah, sampai hari ini, nah, apakah kurang? Enggak juga, masih bisa makan. Amin. Jadi jangan khawatir. Kalau kita praktekkan firman Tuhan, ya, kita akan dapat berkat. Saya sudah pernah berkata pada saudara bahwa berkat itu ditentukan oleh sebanyak mana saudara mempraktekkan firman. Bisa saudara mengerti? Nah, kan begitu kata Tuhan kepada Abraham. Nah, Abraham, lihatlah negeri itu. Lihat menurut panjangnya, lihat menurut lebarnya. Setelah itu jalani. Jalan. Sejauh mana engkau menjalaninya, sejauh itulah milikmu. Amin. Jalani sama dia. Wah, saya mau banyak, milik saya terus jalan. Itu panjangnya. Dapat panjang. Wah, udah sejauh ini. Tapi ada hasilnya. Capek memang, tapi ada hasilnya. Baru panjang saya dapat. Sekarang lebarnya. Ya, jalan lagi dia, lebarnya terus. Lebarnya. Capek. Tapi kalau kau mau banyak-banyak, berkatnya jalani. Capek, jalani lagi. Jalani. Udah di jalan. Itu bentuk apa itu? Salib. Salib itu mulia. Amin. Salib itu mulia. Tuhan lihat Abraham betul-betul diberkati. Makanya Abraham disebut Bapa orang percaya. Maka disebut Abraham itu ada anak namanya Ishak. Dari Ishak kepada siapa? Yakub. Yakub itu pemenang. Amin. Pemenang. Israel itu 1 lawan 1000 masih bisa. 1 lawan berapa? 1000. Ya. Satu tentaranya Israel bisa lawan 1000, bayang. Itu kata Alkitab. 1 orang saja di antara kamu bisa mengejar 1000 orang. Hebat enggak? Kita ini 1 lawan 1 saja sudah pada takut. Baru 1 lawan 1. Ya. Oh, tapi kalau Israel itu ya 1 lawan 1 masih menang. Masih menang. Ini hebatnya. Ya, kalau bukan karena Tuhan ya nggak bisa. Iya kan? Kenapa? Karena Tuhan menyertai.
Aku akan menyertai engkau dan keturunanmu. Walaupun Israel belum terima Yesus, tetap umat Tuhan. Tetap umat Tuhan. Gak bisa diganti. Gak bisa. Tetap umat Tuhan. Ya. Keturunan Abraham, Ishak, Yakub. Iya kan? Umat Israel. Ya. Apalagi nanti mereka percaya. Apalagi mereka percaya, nggak percaya saja dipelihara oleh Tuhan. Ya. Makanya kalau ada orang Yahudi katanya, apalagi sampai 100 orang di satu negara, makmur itu. Ya, pasti dibangun. Ya, karena otak-otaknya udah mendekati Tuhan, kata kita. Mendekati apa? Tuhan. Bayangkan. Ya, otaknya mendekati siapa? Tuhan. Apa yang tidak bisa mereka bikin? Iya kan? Semua bisa mereka bikin. Kenapa negara-negara Eropa maju? Karena di situ banyak orang Israel. Orang-orang jenius, ya kan? Amerika itu kenapa? Di situ banyak orang Israel, orang Yahudi. Ya. Betul nggak? Iya kan? Nah, jadi ini hebatnya ya. Nah, jadi Herodes punya segala, harta punya, penghasilan punya, rumah punya, ya, anggota tubuh semua lengkap. Cuman Herodes sombong. Awal kejatuhan adalah ketinggian hati. Akhirnya jatuhnya ditampar, jatuh dari tahta. Dimakan apa dia? Cacing. Harusnya dari tanah kembali ke tanah. Ini manusia jadi makanan cacing. Jadi cacing. Herodes. Ya dari dulu. Bukan ini bermusuh, bukan sekarang. Sejak Yesus lahir. Sejak apa? Yesus lahir. Siapa yang membunuh Yesus? Mau membunuh Yesus? Herodes. Herodes. Untung diungsikan kemana? Ke Mesir. Iya kan? Betul kan? Diungsikan. Tapi keturunannya masih. Herodes mati. Muncul lagi Herodes lagi. Herodes lagi. Herodes. Nah ini juga yang berpidato ini. Di hadapan rakyatnya banyak. Ya. Wah ini suara. Bukan suara manusia. Ini suara Allah. Berarti Herodes disanjung menyamai itu Tuhan. Ingat awal kehancuran itu ketinggian hati. Awal peninggian itu kerendahan hati. Amin. Apa awal peninggian? Kerendahan hati. Makin rendah hatinya, makin ditinggikan. Amin. Kan Yesus begitu. Turun ke bagian bumi yang paling dalam, paling bawah, merendah. Setelah merendah baru naik ke tempat yang lebih tinggi, lebih tinggi dari semua. Itulah surga. Amin. Yesus sekarang di mana? Di surga. Sudah pernah merendahkan diri. Aku ini lemah lembut dan rendah. Lemah lembut dan rendah hati. Mau belajar rendah hati? Amin. Kita ini baru punya motor. Baru punya apa? Motor. Apalagi punya mobil ya. Apalagi punya pesawat. Gak tahu bagaimana punya pesawat. Belajar menjadi orang yang rendah hati. Ya, aku ini lemah lembut dan rendah hati. Amin. Rendah hati. Ya, Paulus juga begitu dulu, sombong. Sombong. Melawan Tuhan dia. Melawan apa? Tuhan. Menganiaya orang Kristen. Ya.
Tapi kemudian dia direndahkan. Buta dulu dia. Dibuat apa? Buta. Kalau orang buta masa depannya cerah enggak? Namanya buta gelap, masa depannya apa? Layalah udah. Jalan kudu tuntun. Bayangkan buta. Tuh merasa hebat. Wah, saya ahli Taurat, ahli apa lagi tuh orang apa itu Paulus. Tapi membuat dia jadi sombong. Sombongnya lagi mau melenyapkan kekristenan. Mau membinasakan kekristenan. Mau habisin semua. Di Yerusalem dia berhasil, Stefanus dirajam. Ya. Dah, sekarang mau ke luar negeri dia. Ke Damsyik. Kemana? Ke Damsyik dengan surat dari imam besar supaya kalau dia menangkap mengenai orang Kristen ada dasar hukum. Ya, wah lengkap apa anak buah. Dalam perjalanan. Dalam apa? Perjalanan di dalam hatinya itu, wah aku di Israel sudah berhasil. Saya mau ke Damsyik, saya harus habisin dulu di sana orang. Tapi dia berkata begini, Tuhan sudah memilih aku sebelum dunia diciptakan. Amin. Amin. Tuhan sudah memilih aku sebelum dunia diciptakan. Dalam perjalanan, tiba-tiba cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari. Sampai dia buta. Baru melihat cahaya sudah buta. Masa depannya buta. Gelap sudah. Tidak ada lagi masa depan. Saulus atau Paulus. Tidak ada lagi masa depannya, kan? Masuk neraka lagi saya. Dosa, aku paling berdosa. Tapi Tuhan utus seorang namanya Ananias. Siapa namanya? Ananias. Ananias pergi kau ke jalan yang bernama Jalan Lurus. Kau ketemu dengan Saulus atau Paulus, tumpangkan tanganmu nanti supaya dia bisa Tuhan. Dia datang ke sini juga dengan surat imam besar. Malah mau keluar negeri. Tapi Tuhan berkata, dia adalah orang pilihanku. Amin. Dia adalah orang pilihanku. Akhirnya waktu dia buta, disitulah dia diproses. Saat lemah, tak berdaya, tak punya apa-apa, diproses oleh Tuhan. Amin. Terkadang kalau punya semua, ini punya semua, manusia sombong. Kira-kira Paulus bisa sombong nggak udah buta? Kira-kira Paulus bisa sombong nggak? Udah nggak bisa lagi. Sudah paling berdosa, buta lagi. Sudah nggak ada. Hancurlah masa depan. Hancur. Iya kan? Sudah paling berdosa, buta. Ya. Tapi Yesus datang untuk mencari orang berdosa. Amin. Amin. Dia berkata, Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan orang berdosa. Itu kata Paulus. Dan diantara mereka, akulah yang paling berdosa. Tapi justru karena itu aku dikasihani sebagai orang yang paling berdosa. Dengan demikian Allah berlaku sabar terhadap aku. Jadi Tuhan itu sabar terhadap orang berdosa. Amin. Sabar terhadap orang berdosa. Supaya orang berdosa bertobat. Akhirnya Paulus bertobat. Udah bertobat dia.
berhenti berbuat dosa. Masa depannya gemilang. Amin. Menjadi rasul. Rasul keberapa dia? Ke-13. 12 rasul. Tambah Saulus atau Paulus. Ingat, umat Tuhan hanya Israel. Berapa suku? 12 suku. Kita ini enggak masuk. Hanya 12. Makanya Paulus itu khusus bangsa kafir. Khusus di luar Israel. Baca itu. Suratan Paulus kepada orang Roma di luar Israel. 1-2 Korintus di luar Israel. Galati di luar Israel. Terus di luar Israel. Sampai kita Wahyu itu di luar Israel. 7 sidang jemaat. Smyrna, Tiatira, Pergamus, Laodikia, Philadelphia. Semua di luar Israel. Tidak ada di Israel. Jadi mata Tuhan sekarang tertuju pada saudara. Amin. Tertuju kepada kita. Walaupun kita belum melihat Tuhan, kita percaya Tuhan bangga pada saudara. Israel dulu melihat, berjumpa dengan Tuhan. 33 tahun setengah berjumpa dengan Tuhan. Tapi tidak percaya. Malah disalib. Makanya Tuhan bangga kepada kita. Amin. Kamu belum pernah melihat dia, tapi kamu mengasihi dia. Amin. Kita belum pernah melihat Tuhan, tapi mengasihi Tuhan. Dengan bukti kita percaya. Tuhan itu senang pada kita. Sekarang itu Israel itu bukan orang Kristen. Kalau ada di sana orang Kristen itu orang-orang apa namanya? Ya, saudara apa? Orang Palestina. Kalau nggak salah dulu istrinya Yasser Arafat orang Kristen. Ya kan? Istrinya Yasser Arafat itu orang Kristen. Jadi yang Kristenisasi itu orang-orang Arab. Bisa saudara ngerti? Israel sendiri sampai sekarang belum terima Yesus. Lahirnya di kandang domba, disalib. Makanya rasul-rasul berkata, mulai sekarang kami akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Israel menolak, dia pergi kepada bangsa-bangsa, termasuk ke Indonesia. Amin. Amin. Nah, jadi mata Tuhan sekarang tertuju pada saudara. Dia berkata, aku mengasihi. Kita dikasihi oleh Tuhan. Ya, walaupun kamu belum pernah melihat dia, belum pernah berjumpa dengan dia, tapi kamu percaya, kamu mengasihi dia. Tuhan selalu sama kita. Amin. Tuhan itu bangga pada bangsa kami. Belum pernah kita melihat, belum pernah berjumpa, tapi kita percaya. Percaya artinya menerima. Kita menerima Yesus. Yesus ada dalam hati kita. Dia adalah Raja yang bertanggung jawab untuk masa depanmu. Mulai sejak saudara percaya sampai hari ini, sampai selama-lamanya. Tidak pernah membiarkan, tidak pernah meninggalkan. Tidak dibiarkan, tidak ditinggalkan. Itulah kasih Tuhan. Mari kita mau datang pada Tuhan. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidup ini. Sungguh manis, lebih manis hidup bersama. Jangan seperti Herodes, nggak menghormati Tuhan, ditampar. Tapi kita menghormati Tuhan, ya. Mengasihi Tuhan. Kita pakai berdiri, boleh? Kasih Yesus sungguh indah. Amin. Di dalam
hidupku ini Amin. sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, Pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih Yesus, kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, kasih-Nya kepada saya sampai selama. Wanita jaga lembut, kasih Yesus. kasih Yesus sungguh indah Lembut. di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Lembut. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Sama-sama lembut. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Dia berkata begini, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, kasih yang tidak berkesudah. Kasih itu menghangatkan, menerangi, supaya hidup kita hangat, tidak dingin rohaninya, tapi terang. Hidup terang, hangat dari terangnya kasih Tuhan. Kasih itu terang, kebencian itu kegelapan. Dia mengasihi kita, menerangi kita, supaya hati kita terang. Tidak ada kegelapan. Masa depan yang gelap Dia singkirkan. Semua bisa buat menjadi terang. Mari, sekali lagi yang mau didoakan, angkat tangan kanan. Tangan kirimu taruhkan pada dadamu. Hamba berdoa buat anak-anakmu yang merasa selama ini berada dalam kegelapan, jauh dari kasih Tuhan. Hari ini peluklah mereka,
Jangkaulah mereka Tuhan. Ampuni dosa mereka. Ubahlah masa yang gelap, masa depan yang suram, menjadi masa depan yang cerah. Karena kalau Allah berfirman semua jadi. Kalau Allah memberi perintah semua ada. Tidak ada kegagalan di dalam firman-Mu. Asal kami percaya, mujizat pertolongan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah mujizat pertolongan. Masa depanmu menjadi terang. Pekerjaanmu menjadi terang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat puji-pujian. Kita jalankan sekali persembahan untuk Tasya. Kita nyanyikan nyanyian. Ya, kemenangan saja. Kemenanganlah, kemenanganlah oleh darah Yesus, kemenanganlah. Syarat masuk surga tahu nggak? Menang. Siapa menang mendapatkan semua. Jadi harus menang. Oleh darah Yesus kita menang. Ya, kita doakan yang sakit Ibu Lydia, Kana dalam pemulihan, Opu Romando, ya, yang mau dibaptis hari ini kumpul di Permata jam 1. Ya. Ya, bawa perlengkapan semua, baju, juga salin ya. Itu saya kira kita tutup dalam doa. Kegiatan kita seperti biasa. Selasa doa, Rabu pendalaman Alkitab, Sabtu remaja muda. Haleluya. Kami berdoa buat anak-anakmu yang masih sakit atau masa pemulihan. Kami manggil nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Ibu Lydia, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Karena juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Opu Romando juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Dan yang mengikuti secara online, baik langsung dan tunda, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Aktivitas anak-anakmu minggu ini Tuhan,
baik yang bersekolah, berdagang, bekerja, atau pekerjaan mereka yang lain. Tuhan tolong semua, buatlah mereka berhasil Tuhan. Kalau selama ini gagal dan gagal, Tuhan bisa mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pemerintahan yang ada dari Pak Presiden Prabowo Gibran, seluruh gubernur, seluruh bupati, wali kota, muspika kecamatan, kepala desa dan lurah, Pak RW, Pak RT, TNI Polri. Tuhan berkati mereka adalah hamba-hamba Tuhan untuk kebaikan bangsa dan negara kami. Biarlah anak-anak-Mu dihentar pulang dengan kasih Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus, dan biarlah mereka berkemenangan, berhasil dalam setiap usaha pekerjaan, pendidikan mereka, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan berkati, langsung sekolah Minggu.